Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranti Kurniati, Bidan Puskesmas Manisak. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya pemeriksaan K1. Sebelumnya, kita jelaskan dulu ya, apa itu pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan merupakan cara penting untuk memonitoring kesehatan ibu hamil secara berkala, mendukung kesehatan ibu hamil normal, mendeteksi tanda-tanda bahaya kehamilan sedini mungkin, serta pengawasan terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin selama dalam kandungan. Berikut ini manfaat pemeriksaan kehamilan. Yang pertama, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, sosial ibu dan bayi. Yang kedua, memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin. Yang ketiga, mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama ibu hamil. Yang keempat, mempersiapkan persalinan cukup bulan melahirkan dengan selamat ibu maupun bayi. Yang kelima, memberikan nasihat dan petunjuk yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, nifas, dan laktasi serta keluarga berencana. Yang keenam, mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal. Dan yang terakhir yaitu menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan perinatal. Bagi tenaga kesehatan, ada 10 standar dalam pelayanan yang harus dilakukan selama kehamilan. Yang pertama, melakukan timbang berat badan dan tinggi badan. Pertambahan berat badan selama hamil bagi yang berat badannya normal yaitu 11 sampai 16 kg. Sedangkan bagi yang gemuk cukup 6 sampai 10 kg. Sedangkan menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, pertambahan berat badan cukup 1 kg per bulannya. Yang kedua yaitu mengukur tekanan darah. Tekanan darah harus batas normal yaitu 100 sampai 130 per 60 sampai 80 mm Hg. Ini patut diwaspadai karena apabila tekanan darah naik tidak terkontrol bisa membahayakan ibu dan janin karena dikhawatirkan dapat terjadinya preeklamsi atau kejang dalam kehamilan. Sedangkan jika tekanan darah turun bisa ibu hamil itu pusing bahkan pingsan. Yang ketiga yaitu mengukur lila atau lingkar lengan atas yang dilakukan mulai dari awal kehamilan. Gunanya memprediksi ibu hamil kekurangan energi protein atau tidak, sehingga bidan bisa memberikan tambahan makanan. Batas lingkar lengan atas normal yaitu sama atau lebih dari 23,5 cm. 4. Mengukur TFU atau tinggi perut ibu. Untuk lebih efektif bisa diukur nanti di trimester 2 atau usia kehamilan 5 bulan ke atas. Pelayanan selanjutnya yaitu pelayanan yang kelima, menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin yang juga dilakukan nanti di trimester 2. Yang keenam, screening status imunisasi tetanus atau suntik TT yang gunanya untuk melindungi ibu dan janin dari penyakit tetanus. Dan yang ketujuh, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Kenapa perlu? Karena selama hamil kebutuhan akan zat besi meningkat karena di awal kehamilan pola makan ibu yang terganggu akibat mual dan muntah, kebutuhan 2 kali lipat dari biasa karena bukan hanya ibu yang butuh, janin pun butuh. Serta ibu cenderung anemia di 3 bulan terakhir disebabkan pada masa itu janin menimbun cadangan zat besi untuk dirinya sendiri sebagai persediaan bulan pertama sesudah lahir. Yang kedelapan, tes laboratorium. Minimal tes HB yang gunanya seperti dijelaskan sebelumnya, yaitu menentukan anemia atau tidaknya ibu hamil. Yang bagusnya, tes ini dilakukan di awal kehamilan sehingga bisa diantisipasi dengan cepat. Juga ada tes kadar gula dan kadar protein dalam tubuh. Yang kesembilan, tes terhadap penyakit menular seksual, contohnya tes HIV. Dan yang terakhir, tata laksana kasus atau temu bicara. Setelah semua proses pemeriksaan, maka jika didapatkan masalah pada ibu hamil, segera kita konsultasikan ke yang lebih ahli, baik itu dokter maupun dokter spesialis.
Sesuai dengan tema penyuluhan kita yaitu pemeriksaan K1, maka dapat didefinisikan bahwa K1 adalah kontak ibu hamil yang pertama kali dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan seorang ibu hamil yang sesuai standar pada trimester pertama kehamilan yang dilakukan minimal 2 kali pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu. Yang sesuai dengan ketetapan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu pemeriksaan 2 kali, 1 kali dengan bidan dan 1 kali dengan dokter yang fungsinya guna menentukan status kehamilan dan menjaga ibu serta janin dalam lingkup hamil yang sehat dan aman sehingga didapatkan tujuan akhir yaitu keselamatan ibu dan bayi. Untuk mempermudah ibu hamil, maka tempat kunjungan untuk kunjungan antenatal care ini bisa di berbagai tempat. Yang pertama itu bidan praktek mandiri, bisa di puskesmas, bisa di klinik, bisa di rumah sakit bersalin maupun rumah sakit pemerintah ataupun swasta. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.